Bapak dari Pratama, mungkin video TikToknya Bapak dari sedang menangani ODGJ. Bayangin ya warga, kalau pas dateng mau beli sesuatu ke toko, tahu-tahu di depannya ada orang dengan gangguan jiwa alias ODGJ. Waduh, udah pasti deg-degan, terus balik kanan deh. Petugas damkar sektor BSD Kabupaten Tangerang baru saja terima laporan unik. Ada warga yang cemas gara-gara di depan tokonya ada ODGJ. Khawatir melukai warga lain, petugas dengan sigap dan cepat langsung menuju ke TKP. Hari ini kami menuju lokasi di mana terjadi laporan adanya ODGJ yang meresahkan warga sekitaran Suradita, Kabupaten Tangerang. Setiba di lokasi, petugas mulai melakukan pengecekan. Petugas harus memastikan orang yang bersangkutan tidak membawa senjata tajam atau barang-barang yang membahayakan. Nah, kalau masalah kayak gini nih, Mimin Ude jadi penasaran gimana cara ngatasinya ya? Sebelumnya kami tanya, dilakukan secara persuasif. ODGJ tersebut pertama haus, yang kedua minta seperti itu. Alhasil kami mengikuti dulu sehingga ODGJ tersebut mengikuti kembali arahan dari kami. Meski petugas baru pertama kali menangani laporan kayak gini, tapi mereka nggak nyerah. Dalam waktu sekitar kurang lebih 30 menitan, urusan ODGJ pun akhirnya selesai. Usut punya usut nih, kata pelapor, ODGJ ini betah di depan toko mereka sejak pagi sampai ketemu sore. Dia di sini nih, awalnya tiduran nih, persis di depan toko sini. Ntar dia duduk, ntar nggak lama tiduran lagi. Sebelum panggil damkar, pelapor sudah usaha ngasih tahu dengan cara halus kepada yang bersangkutan agar mau pindah ke tempat lainnya. Walaupun gak agresif, tapi kehadirannya emang bikin gak nyaman buat pelanggan. Banyak juga loh calon pembeli yang gak jadi belanja di tokonya karena takut. Saya berterima kasih ya, terutama untuk damkar, geraknya cepat sekali. Terus saya merasa senang, sangat terbantu. Dalam prosesnya, petugas mengalami kesulitan berkomunikasi dengan ODGJ yang cuma bicara dua kata, iya dan enggak. Tapi dengan niat tulus menolong, misi penanganan ODGJ pun sukses dilakukan. Perasaannya sangat bangga kami dengan tim lah ya, sangat bangga dengan tim karena ini first time ya, pertama kalinya. Mantap Pak. Kejadian ini mengingatkan kita, perlakukan ODGJ dengan sabar dan manusiawi. Tapi kalau mereka ngamuk atau membahayakan, utamakan keselamatan dengan menenangkan atau minta bantuan. Misalnya, panggil petugas damkar kayak kejadian ini. Tiba-tiba aja pos pemadam kebakaran Sungai Panas Kota Batam, Kepulauan Riau didatangi seorang ibu hamil bersama suaminya. Kedatangan ke pos damkar itu bukan buat minta evakuasi hewan atau laporan kebakaran ya, melainkan untuk satu hal yang unik dan tidak biasa. Ibu hamil bernama Eka Syafitri ini ngidam pengen naik mobil damkar. Alah Bu, usia kehamilannya udah masuk 4 bulan dan keinginan itu begitu kuat. Sampai akhirnya dia menemui langsung petugas damkar. Dari depan tak? Petugas yang menyadari kondisi itu langsung kasih izin. Bahkan mengajaknya berkeliling sekitar 20 menitan di seputar pos damkar. Warga Batu Aji itu tidak bisa menyembunyikan kebahagiaannya. Keinginannya terpenuhi setelah selama ini cuma bisa melihat mobil damkar melintas di sekitar rumahnya. Oh, memang ngidam mau naik mobil pemadam ya? Iya pengen, gara-gara nengok kemarin ada di Tanjung Uncang muter-muter dia. Sebelum datang ke Mako Damkar, ibu hamil ini sempat mengirimkan pesan singkat ke petugas.
Dia mengungkapkan keinginannya buat naik mobil damkar. Petugas selalu memintanya datang ke pos untuk memenuhi keinginan ngidam itu. Memang ya, damkar itu gak cuma hadir saat darurat, tapi juga siap melayani warga dalam konteks kemanusiaan. Termasuk permintaan ngidam ibu hamil yang gak biasa ini. Dan anggota kami ini memposting berita tersebut dan saya baca besoknya saya menginformasikan anggota supaya menghubungi ibu itu datang ke pos. Ini adalah pertama kalinya petugas damkar Kota Batam menerima permintaan unik kayak gini. Tapi bagi petugas damkar, melihat senyum dan kegembiraan ibu hamil itu adalah kepuasan tersendiri. Mungkin bagi petugas damkar ini cuma permintaan sederhana ya warga, tapi buat seorang ibu yang sedang hamil, ini adalah kenangan yang gak bakalan terlupakan. Ini jadi sebuah bukti kalau kepedulian masih hidup di tengah kesibukan kita.